Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Senang karena masih bisa menyapa saudara lewat khotbah Minggu hari ini. Kiranya saudara tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dimanapun mendengarkan khotbah Minggu kita hari ini saudara. Sebelum memulai khotbah ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah masuk dalam minggu ke-9 setelah Trinitatis, tanggal 9 Agustus 2020. Kita bersyukur karena Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam minggu kita hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Saya minta saudara juga buka Alkitab saudara supaya kita sama-sama merenungkan kebenaran ini. Demikian saudara. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Demikian pembacaan kita untuk hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, buka hatimu saudara, kiranya kebenaran ini dapat memberkati kita dalam minggu hari ini. Tema khotbah kita yang telah diaturkan dalam almanak kita untuk minggu hari ini, yaitu bekerja untuk Tuhan saudara. Saya rindu lewat kebenaran ini, lewat tema ini kita semakin dimampukan memahami bagaimana prinsip bekerja yang kita lakukan selama ini, dan ke depan kiranya lebih baik lagi kita melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca dari Kolose pasal 3 ini tadi, kita dituntun dalam sebuah prinsip yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bekerja untuk Tuhan ini adalah tema yang sangat menarik kita bahas saudara. Ini berbicara tentang prinsip kerja. Kalau kita lihat bagaimana prinsip bekerja yang terbangun dalam kehidupan masyarakat secara umum, kita bisa lihat bahwa sesungguhnya prinsip kerja secara umum ini berubah-ubah saudara, dari masa ke masa. Kalau kita perhatikan dalam era 80-an, kebanyakan orang memiliki prinsip bekerja itu, yaitu kerja keras. Bahwa kerja harus bekerja keras kalau mau mendapatkan hasil yang baik atau meraih kesuksesan. Seseorang harus bekerja keras. Itu pada tahun 80-an saudara. Lalu pada tahun 90-an dia bergeser lagi saudara, dan sangat signifikan sebenarnya kalau kita perhatikan, di mana para pekerja tidak hanya prinsipnya kerja keras, namun menambahkan lagi di situ bekerja keras dan bekerja pintar. Itu yang kita lihat saudara, tahun 90-an seperti itu. Tidak hanya kerja keras, tapi harus pintar bekerjanya, supaya kita bisa mencapai keberhasilan dan sukses. Namun dalam tahun 2000-an ini saudara, ada lagi prinsip yang baru dalam hal bekerja. Di situ dikatakan, cintai apa yang sudah kerjakan, dan kerjakanlah apa yang saudara cintai. Jadi kalau kita mau bekerja, harus cintai dulu pekerjaan kita. Lalu pekerjaan yang sudah kita cintai itu dikerjakan saudara. Itu yang masih terbangun sampai saat ini. Orang yang tidak mencintai pekerjaan yang dilakukannya, dia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Kira-kira seperti itu. Prinsip atau pola bekerja dalam dunia ini boleh terus berkembang, bahkan akan terus berubah saudara, seiring berubahnya situasi zaman ini. Namun sebagai orang percaya, kita memiliki prinsip kerja yang tidak akan pernah berubah, karena diletakkan di atas dasar kebenaran prinsipnya saudara, itu firman Tuhan. Apa prinsipnya? Bahwa setiap kita dituntun melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu prinsipnya saudara. Jadi kalau orang Kristen bekerja,
kerjakanlah pekerjaanmu, segala sesuatu yang kau kerjakan itu seperti mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang kita baca dalam renungan kita firman Tuhan hari ini. Standar firman Tuhan dalam hal bekerja memang begitu tinggi. Namun demikian hal itu menjadi kunci jika kita ingin mengalami keberhasilan, kesuksesan. Mulailah mengerjakan pekerjaan Anda, pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan. Dikatakan seperti engkau melakukan itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kita tahu yang memberi hasil itu Tuhan, saudara. Yang memberkati pekerjaan yang kita kerjakan itu bukan kita. Bukan karena kerja keras kita sebenarnya kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita kerjakan. Tetapi karena Tuhan berkenan memberkati. Karena sesungguhnya kita kerjakan itu untuk Tuhan, Tuhan campur tangan dan memberkati apa yang kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kebenaran ini kita dituntun kepada pengertian yang benar akan makna dan hakikat kerja sebagai orang percaya. Karena kalau kita lihat kebanyakan orang berpikir jika mereka bekerja di suatu perusahaan yang besar, maka mereka akan mendapatkan gaji, mendapatkan fasilitas yang bagus. Lalu mereka berpikir hidup mereka akan berhasil dan akan senang. Atau jika mereka masuk sekolah yang terkenal, maka setelah mereka lulus, mereka akan mudah mencari pekerjaan. Lalu mereka akan hidup senang dan seterusnya. Masih banyak lagi, saudara. Artinya kita masih bertumpu kepada sesuatu itu. Apakah itu tempat, apakah itu pekerjaan tertentu dan seterusnya. Dengan harapan itulah yang membuat kita berhasil. Sesungguhnya saya ingin katakan, saudara, bukan tempat itu yang memberkati dirimu. Sebagai orang beriman kita harus tahu diri kita lah, hidup kita lah yang memberkati tempat di mana kita bekerja. Baru itu benar, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata banyak dari antara orang-orang yang seperti itu, mereka pada akhirnya kecewa. Karena banyaknya gaji tidak akan bisa membuat orang senang. Bagusnya sekolah tidak akan bisa membuat orang berhasil. Tidak ada jaminan, saudara. Itu yang perlu. Untuk itulah melalui kebenaran ini ada beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan supaya kita dapat memahami arti bekerja untuk Tuhan ini, saudara. Bagaimanakah sebenarnya yang dikatakan bekerja untuk Tuhan? Yang pertama, saudara, kita coba perhatikan dulu poin demi poin ini. Kita akan mampu mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan jika kita sadar bahwa bekerja itu adalah anugerah. Itu yang pertama, saudara. Kita bisa melakukan pekerjaan itu seperti untuk Tuhan kalau kita sadar bahwa bekerja itu anugerah. Pekerjaan kita itu adalah anugerah Tuhan, saudara. Seorang karyawan menasihati temannya yang selalu mengeluh tentang pekerjaan yang dikerjakan. Dia selalu menggerutu, dia katakan pekerjaanku ini berat, pekerjaanku itu bertumpuk, pekerjaanku itu banyak. Sementara teman-temanku membiarkan aku bekerja sendirian. Saudaraku, lalu temannya ini mengatakan kepada dia demikian, saudara, pekerjaanmu itu adalah bagian pelayananmu kepada Tuhan. Itu yang perlu. Bagian pelayananmu kepada Tuhan. Itu bukan kewajiban, tetapi itu anugerah. Jangan kita salah, saudara. Bekerja itu pelayanan kita untuk Tuhan. Itu anugerah, bukan merupakan kewajiban. Semakin besar pekerjaan diberikan kepada kita, itu artinya kita semakin besar menerima anugerah dari Tuhan. Karena tidak semua orang mempunyai kesempatan melakukan pekerjaan itu walaupun mereka menginginkannya. Sehingga dikatakan, saudara, masih banyak orang belum dapat pekerjaan sepertimu ini. Banyak orang menginginkan pekerjaan ini. Sehingga jangan mengeluh, jangan menggerutu. Bersyukurlah, itu yang dimaksudkan, saudara. Masih banyak orang membutuhkan pekerjaan. Masih banyak orang menganggur. Kalau kita diberi kesempatan bekerja, bersyukur. Itu artinya kita diberi anugerah oleh Tuhan. Itu yang pertama, bersyukurlah. Kalau engkau memiliki kesadaran ini, engkau tidak akan mungkin bermain-main bekerja. Yang kedua, saudara, kita akan mampu mengerjakan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan jika kita mau bekerja dengan hati kita. Dengan segenap hatimu dikatakan tadi. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebagaimana yang telah diungkap di atas tadi, kebanyakan orang sudah tidak mampu lagi mengerjakan pekerjaannya dengan hatinya. Sehingga mereka bekerja asal-asalan. Kerjanya lambat, main-main, tidak bergairah, merasa bosan, jenuh, dan lain-lain sebagainya. Padahal dia sudah dapat bekerja. Bagaimana dengan orang yang tidak bekerja?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua itu terjadi ternyata karena mereka tidak lagi bekerja dengan hati mereka. Mereka sudah tidak lagi dengan hati. Kalau mereka bekerja dengan hati, pasti mereka akan bersyukur, saudara. Lewat kebenaran ini kita akan belajar bagaimana yang disebut bekerja dengan hati itu, saudara. Yang pertama, bekerjalah dengan hati yang antusias. Ini yang kita lihat. Artinya, bekerjalah dengan hati yang penuh gairah, penuh semangat, dengan menaruh minat yang besar terhadap apa yang kita kerjakan. Hal itu akan membantu kita menyelesaikan segala sesuatu pekerjaan kita dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dan dengan lebih berkualitas. Itu yang kita lihat di situ, saudara. Yang kedua adalah bekerjalah dengan hati yang tulus. Artinya, tanpa ada motivasi terselubung di baliknya. Bekerja, ya, kerjaan apa pun yang kita kerjakan, itu kita kerjakan dengan rasa bertanggung jawab, saudara. Itu yang perlu. Kalau hati kita tulus, ada bentuk tanggung jawab di sana. Dikatakan oleh firman Tuhan, hendaklah kamu tulus seperti merpati. Itu yang dikatakan Yesus. Melakukan apapun harus tulus, saudara. Jangan hatinya tidak benar, maka hasilnya pun nanti berantakan. Kerjakan dengan hati tulus. Paulus berkali-kali mengingatkan kita akan hal ini, para hamba, para karyawan, supaya mereka bekerja dengan hati yang tulus. Jangan hanya basa-basi, jangan pura-pura, jangan berlaku curang dan seterusnya. Jadi itulah hati tulus. Luruskan hatimu, saudara. Lalu selanjutnya bekerjalah dengan hati yang penuh kasih. Cintai apa yang kau kerjakan, lalu kerjakan apa yang kau cintai. Pekerjaan yang kita lakukan harus didasari kasih kita, kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Oleh karena itu pekerjaan kita haruslah pekerjaan yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan ataupun di hadapan manusia. Jangan bekerja bermain-main dan asal-asalan. Cintai pekerjaan, saudara. Lalu selanjutnya dikatakan bekerjalah dengan hati yang taat. Artinya, saudara, jangan berlaku rajin hanya ketika ada pemimpin. Begitu pemimpin tidak ada, semuanya jadi malas-malasan atau mengerjakan pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sebenarnya. Orang yang memiliki hati yang taat, saudara, tidak perlu diawasi. Orang-orang seperti ini tidak perlu pengawas. Pekerjaan harus dilakukan dengan hati yang taat, seperti kita menaati Tuhan. Ada atau tidak ada pengawas atau pimpinan yang memperhatikan, karena kita tahu Tuhan mengawasi kita, Tuhan memperhatikan kita, saudara. Lalu yang terakhir, bekerjalah dengan hati yang bertanggung jawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semua majikan pasti akan mencari orang yang bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab, saudara. Dimanapun, dari masa ke masa, orang seperti ini pasti orang yang spesial dicari orang. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus tentang perumpamaan mengenai talenta, saudara, dalam Matius 25 itu. Bekerja dengan hati yang bertanggung jawab itu artinya selesaikan pekerjaanmu dengan baik. Dan jangan ditunda-tunda, jangan dikurangi, jangan dilalaikan. Ukuran yang sudah diukurkan untuk kita kerjakan, tuntaskan dengan baik, saudara. Jika saudara bekerja bertanggung jawab, lihat pekerjaan yang lebih besar sudah menunggu, saudara. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, dia akan diberi kepercayaan dalam hal-hal yang besar. Artinya kalau kita bisa dipercaya dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan itu, ada peluang bagi kita untuk mendapatkan berkat yang lebih besar dari apa yang kita kerjakan. Itu maksudnya. Apakah itu posisi, apakah itu promosi, apakah itu bonus, kalau kita bertanggung jawab, kita berhak mendapatkannya. Lalu kesimpulan sebagai penutup bagi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat ini sekarang disampaikan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Artinya apapun profesi yang saudara tekuni saat ini, selagi itu benar dan berkenan kepada Tuhan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, saudara, kalau kita lihat, bukan saja untuk memuaskan hasil pekerjaanmu, tetapi kalau yang kau lakukan itu dengan benar,
maka Tuhan akan memperhitungkan itu sebagai upah bagimu untuk bisa mengangkat hidupmu, diberi kepercayaan yang lebih besar. Karena kita tahu tadi bahwa bekerja itu adalah anugerah. Tuhan tahu mengangkat kita pada waktunya dalam hal-hal bekerja yang menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk bekerja di ladangnya. Dan dunia ini adalah ladang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tidaklah cukup orang percaya hanya tampak rajin beribadah ke gereja. Kita harus lebih dari itu, yaitu punya hati yang terbeban untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan, bukan hanya puas menjadi jemaat yang pasif tanpa melakukan apa-apa. Dikatakan dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu yang kita dapatkan, saudara. Artinya semua yang kita lakukan ini, baiklah dengan semangat, dengan roh yang menyala-nyala, kita lakukan sebagai bentuk pelayanan kita untuk Tuhan. Karena memanglah demikian, ya, pekerjaanmu adalah bagian pelayananmu kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan kebenaran kita diberkati, Tuhan membantu kita untuk menangkap visi Tuhan lewat kebenaran bagi setiap kita. Saya tidak tahu bagaimana persoalan pekerja saudara selama ini. Apakah saudara sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan? Berdoalah. Siapkan hati menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Kalau engkau diberi kepercayaan, bekerjalah untuk Tuhan, jangan untuk manusia, saudara. Mari kita akan berdoa, kiranya Tuhan menolong kita dengan renungan ini. Diberkatilah saudara, kalau saudara mengerti, memahami, dan menerima, menghidupi ini di dalam hidup saudara. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima dalam minggu hari ini. Berkatilah umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap mereka boleh diberkati Tuhan hati pikirannya untuk benar-benar memberi diri, bekerja, melakukan segala sesuatu yang Tuhan beri mereka kerjakan untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga mereka semakin tahu tanggung jawabnya Tuhan. Mereka memahami bagaimana mereka boleh mengerti bahwa bekerja itu anugerah. Sehingga mereka harus bersyukur dan melakukannya dengan bertanggung jawab. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan berkati mereka, pulihkan, sembuhkan. Yang berduka hiburkan Tuhan, yang jatuh Tuhan angkat, yang bergumul untuk pekerjaan saat ini, biarlah tangan Tuhan menolong mereka, membukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik. Juga Tuhan yang mengharapkan jodoh, Tuhan berkati supaya mereka mendapatkan jodoh yang baik. Yang mengharapkan keturunan, berkati rumah tangga yang belum mendapatkan keturunan, supaya mereka sungguh bersuka cita karena Engkau menjawab kerinduan mereka. Dan masih banyak anak-anak Tuhan yang saat ini mengharapkan pertolongan-Mu. Berkatilah mereka semuanya. Pimpin kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun saudara menerima dan mendengarkan renungan ini. Akhirnya saya ingin katakan, kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu saudara dalam doa. Akhirnya saya ingin katakan, tetaplah semangat, jadilah kuat, bersuka cita dalam Tuhan, kerjakanlah segala pekerjaanmu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, sebagai bentuk pelayanan untuk Tuhan. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara mendengarkan renungan ini. Saya Pendeta Linti Dengoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.